Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Ngayam Sukoharjo yang semoga dimuliakan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan keistimewahan kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini, tak lupa untuk kami ingatkan diri kami pribadi dan kepada Anda semua untuk senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah, senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan bersabar dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Memang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sabar saat menjalankan perintah Allah, sabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar ketika menerima takdir yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga Allah memasukkan kita dalam pengikut beliau yang setia tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanillahu iyyakum. Pada pertemuan kemarin kita sampaikan hadis yang ke-2 dan 3 dari bab yakin dan tawakal, kitab Riyadhus Shalihin. Berikutnya hadis yang keempat. Karena ada keterkaitan antara hadis keempat dengan hadis yang keenam, maka sekalian kita bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yadkhulul jannah aqwamun," akan masuk surga suatu kaum, afidatuhum mithlu afidatit tayr, hati-hati mereka seperti hati-hati burung, yakni mereka bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Ada yang mengatakan hati mereka lembut. Hadis yang keenam dari Umar radhiyallahu taala an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan diri, la razaqakum, niscaya kalian dikasih rezeki, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, berangkat di awal pagi, di awal siang dalam keadaan perut lapar, pulang di sore hari dalam keadaan
perut kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, ini termasuk contoh aplikatif. Kalau hadis-hadis yang sebelumnya mencontohkan bagaimana ketawakalan dan keyakinannya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Adapun pada hadis yang sekarang kita bacakan, kita akan mengambil pelajaran dari keyakinan dan ketawakalan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni burung-burung. Apa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis ini? Di antaranya, dalam hadis yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam habarkan karakteristik calon penduduk surga, dan barangkali ini juga amalan-amalan ataupun sifat-sifat yang dengannya seseorang akan masuk surga. Karena di surga itu ada banyak pintu. Orang yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, dan ada 8 pintu dari pintu-pintu surga tersebut. Selanjutnya, sifat dan karakteristik kaum atau orang-orang yang akan masuk surga. Mereka hatinya lembut, tidak keras, tidak kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Orang-orang miskin dan orang-orang lemah ini, mereka merupakan penduduk surga yang paling banyak. Sebagaimana kita tahu keadaan orang-orang miskin, orang-orang lemah yang mereka jadikan tumpuan dalam hidup, itu bukanlah harta, juga bukan jabatan, juga bukan apa-apa. Mereka pokoknya yakin tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang berikutnya. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, kalau seandainya kalian berserah diri kepada Allah dengan sepasrah-pasrahnya, dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian pasti akan diberi rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tengok, burung itu makhluk yang membuat rumah itu tidaklah terlalu besar, cukup untuk dia dan juga anak-anaknya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa burung ini makhluk yang Masya Allah ya,
dia hidup sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kemudian burung ini juga dia tak memiliki kekuatan apa-apa selain modal sayap, paruh, cakar, dan lainnya yang Allah berikan kepada dirinya. Tidak punya seperti kita misalnya, tidak punya rumah besar, tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya apa yang seringkali manusia itu menyandarkan diri kepada benda-benda tadi, ya, kurang kesiqahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil menurut pandangan kita. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sepertinya tidak punya daya dan kekuatan sebesar yang kita miliki. Tak punya kekayaan harta sebanyak yang kita punyai. Tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan. Juga tidak punya apa-apa. Kalau kita kan banyak relasi, banyak sumber untuk mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Tapi ini lihat, burung Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan supaya kita menengok keadaan burung ini, bagaimana tawakalnya, bagaimana penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita ketahui, burung yang banyak anak itu burung apa? Emprit. Apa gereja? Emprit. Berapa anaknya? 5. So, kalau mangsane luweh dari 5. Ya. Lebih dari 5 terkadang. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu makhluk bernyawa yang ada di bumi. Ini tidak ada batasan ini. Mau besar segede gajah, mau kecil seperti kuman, atau yang lebih kecil daripada kuman. Intinya makhluk yang hidup di muka bumi ini atau yang ada di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian, masih adakah keraguan dalam hati kita? Masih adakah kekhawatiran dan ketakutan dalam jiwa kita jikalau nanti kita kekurangan harta benda, kekurangan ini, kekurangan itu? Ya. Karena syaitan itu sebenarnya yang menjanjikan kefakiran. Inna syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti, menjanjikan kefakiran kepada kita, sehingga menjadikan kita bakhil, menjadikan kita merasa kurang dan selalu kurang, tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah burung. Apakah burung menumpuk-numpuk makanan di sarangnya, atau cukup sekali makan untuk hari itu? Gimana keadaan burung? Cukup ia makan untuk hari itu, besok dia cari lagi, besok dia cari lagi. Begitu keadaan burung. Kalau kita lihat tengok, ini mirip dengan keadaan orang-orang yang sudah tak punya apa-apa.
tidak punya apa itu istilahnya sawah, tidak punya ladang, tidak punya, ya, dia punyanya pokoknya kekuatan fisik. Yang penting dia kasih sehat, yang penting dia apa itu bisa bekerja, apapun bentuk pekerjaan yang dia lakukan dia siap. Ini banyak juga kita jumpai orang-orang yang seperti itu keadaannya. Banyak dia keluar, dia memikirkan anak istri, walaupun mungkin di bawah kolong jembatan atau mungkin di gubuk yang reot. Yang penting dia sehat, itu sudah modal yang luar biasa yang Allah berikan kepada dirinya. Saya menyaksikan sendiri, ya, keadaan sebagian orang. Seorang ibu yang punya anak banyak, dia kerja seorang diri mencukupi anak-anak dan juga suaminya. Suaminya tidak kerja, yang kerja wanita tersebut. Dia punya 9 anak. Dia kerja tidak punya modal apa-apa. Setiap kali dia pergi ke pasar, dia kalaupun punya uang, itu hanya uang yang cukup untuk apa itu naik kendaraan, ngekol ke pasar. Dia bekerja di pasar, dia pinjam uang temannya, kemudian dia kulaan, selanjutnya dia jual barang dagangannya, dia dapat keuntungan dari situ. Terus modal pokoknya dikembalikan kepada temannya yang telah memberikan piutang kepada dirinya. Sisanya keuntungan itu dia gunakan untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya. Tidak pernah dia itu sampai itu cerita lama ya, dalam waktu tempo yang panjang sampai anaknya menikah, ya, keadaannya masih seperti itu. Jadi tiap hari cuman eneng iki cuman modal untuk ke pasar tok, ya, untuk bisa sampai ke pasar. Entah di sana nanti seperti apa, tidak tahu. Seringkali, ya, namanya ujian hidup. Delalai kalau kulaan ora payu atau dihutang, mumet, ya. Orang ini beliau ini, ya, pusing kalau sampai dia kulaan, ya, kemudian tidak dibayar cash malah dihutang, mau mengembalikan padahal hari itu juga harus dikembalikan. Maka seringkali beliau ini kena marah. Seringkali, ya, sampai dia tamblek. Ya. Begitu puluhan tahun, belasan tahun. Bahkan sudah semenjak dulu seperti itu. Tetap sabar, tetap tegar. Ya. Tapi coba ketika orang itu dikasih modal duit banyak, bisakah tegar kayak seperti itu? Makanya tawakal itu ya modal. Jangan dikira tawakal itu bukan modal. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan dianggap sepele. Orang itu kalau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berserah diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan Allah pasti akan mencukupinya. Dan ini benar-benar banyak terjadi. Tidak hanya burung, manusia pun juga yang keadaannya mirip seperti burung ini. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala juga berikan rezeki. So, kalau maksudnya malah anak mereka itu banyak-banyak. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi, anaknya 9.
Ya, anaknya 9. Enggak mengandalkan apa-apa selain tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini modal yang tidak semua orang punya. Ya, yakin dan tawakal ini modal yang tidak semua orang punya. Taruhlah orang punya duit banyak, taruhlah orang punya harta kekayaan yang berlimpah, tapi apa gunanya kalau keyakinannya kepada Allah kurang, kalau ketawakalannya kepada Allah sedikit. Mau punya anak lebih dari 2 saja takut. Karena apa? Khawatir nanti tidak bisa mencukupi, menghidupi, memberikan karunia. Tapi yang kehidupannya seperti itu tadi, malah ya biasanya punya anak banyak. Dan taruhlah, tengok orang-orang tua kita dahulu, nenek-nenek, kakek-kakek kita dahulu, ketika hidup mereka susah. Ya, kalau kita bandingkan kehidupan zaman sekarang dengan kehidupan zaman bah-bah kita dulu, luwih penak pundi, Pak? Penak saiki apa penak ndek ben? Ada yang bilang enak ndek ben? Ada enggak? Ndek ben niku ya, wong duwe pit ondel niku enggak semua orang punya loh. Ya, enggak semua orang punya. Apa maneh sepeda motor. Lah sekarang sepeda motor di rumah bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi apa? Kurang tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Masih aja ya melihat ini cek kurang blonjone maneh. Ya, biasa kan manusia itu kalau dapat gaji, awalnya dulu sebelum menikah punya penghasilan 1 juta, wah senangnya luar biasa. Wis nikah nambah 1,5 juta, tambah seneng neh. Ning dicakne kok kurang. Ya. Terus ningkat meneh penghasilan dia, pendapatan dia 5 juta. Awalnya seneng banget. Tapi kok dicakne kok kurang. Terus 10 yuto, terus 20, 30 yuto, kok kurang. Karena apa? Dia punya prinsip, aku pokoknya kudu nabung. Aku pokoknya kudu nyelengi, aku pokoknya kudu invest, aku pokoknya kudu nanam saham. Nah itu yang bikin kurang. Padahal dulu 1, 2, 3 juta aja sudah cukup. Tapi sekarang sudah puluhan juta kok kurang. Betul enggak? Ya, yang merasa kurang ya. Kalau yang sudah merasa cukup ya alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, al-qalbu idza adlama al-qalbu ra'al makhluqa yaf'alu. Kalau hati itu gelap, ya, entah gelap karena kejahilan, entah gelap karena kekufuran, entah gelap karena kezaliman, entah gelap karena kemaksiatan, gelap tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia melihat makhluk itu yang berbuat. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ataupun yang menimpa dirinya, makhluk yang dia lihat. Walakin idza istanara al-qalbu bil iman, bila mana hati itu tersinari dengan iman, ar al-fa'il al-haqiqiyyah huwa Allahu wahdah, maka dia akan melihat pelaku yang sebenarnya, yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau jenengan sudah sampai level seperti ini, segala sesuatu yang ada terjadi di alam semesta ataupun yang menimpa kita, kalau jenengan bisa melihat, menyaksikan Allah yang melakukan itu, berarti hati jenengan tersinari dengan iman. Ya, hati jenengan tersinari dengan iman. Tapi kalau segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan makhluk yang berbuat, makhluk yang melakukan,
ini gelap hatinya dia itu. Contoh misal, ya, dalam masalah rezeki, ketika seorang bekerja mendapatkan uang, yang ngasih uang, yang ngasih pekerjaan itu siapa? Apakah manusia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan langkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang, ya kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak akan mungkin terjadi itu. Nggak akan mungkin terjadi. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang melakukan segala hal di alam semesta ini. Contoh, jenengan bisa ke sini. Ini apakah karena jenengan pribadi atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah. Jenengan bisa duduk, bisa makan, bisa minum, itu Allah semua yang melakukannya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaku yang hakiki. Adapun makhluk itu hanya sebab. Terus misalnya hujan yang turun, itu Allah yang nurunkan hujan ataukah bintang-bintang? Siapa yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita dikasih hujan itu karena bintang ini, bintang itu, dia iman kepada bintang, kufur kepada Allah. Tapi kalau orang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena rahmat dan karunia Allah, maka ia iman kepada Allah, kufur kepada bintang. Termasuk sama halnya kita dikasih uang seseorang atau dikasih harta oleh seseorang, kita katakan bahwa orang itu yang ngasih kita, orang itu yang ngasih kita. Sama aja, hujan itu kan rezeki, barokah dari Allah. Uang juga rezeki, barokah. Kalau mengatakan dia yang ngasih kita, nah, tanpa memandang Allah sebagai yang ngasih, yang memberi secara hakiki, ya kurang iman kita. Kurang iman kita. Ya. Maka kita perlu hati-hati dalam mengucapkan kata saya, milik saya, atau di sisi saya. Sebab tiga kalimat ini yang menyebabkan iblis, Fir'aun, Qarun ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengatakan apa? Ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis memandang itu kepada makhluk, tidak kepada hikmahnya Allah, ilmunya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ana, saya. Terus perkataan li, milikku. Dan milikkulah kerajaan Mesir. Walia, dan milikku mulkul Misr, yakni kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir diaku oleh Fir'aun miliknya. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan dia di Laut Merah. Dia membangga-banggakan kerajaannya, membangga-banggakan istana-istananya, air-air yang ada dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benamkan dia di lautan. Demikian pula perkataan indi, di sisiku, innama utituhu ala ilmin indi. Perkataannya Qarun, sesungguhnya aku diberi harta itu karena kepintaran ilmu yang ada pada sisiku. Sekali-kali jangan kita memandang kepada kekuatan makhluk, lihat kepada pelaku yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, misalnya ketika kita melihat fenomena yang ada di dunia ini, ya,
misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan apapun, hendaknya kita selalu sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyandarkan kepada makhluk. Banjir itu terjadi karena apa? Oh, karena bendungan waduk itu jebol. Kalau memandang dengan cara pandang seperti itu, ya, ini hatinya belum tersinari dengan iman yang benar maksudnya. Betul, waduk itu bendungannya jebol, kemudian menyebabkan banjir. Betul, kalau pakai kacamata manusia. Tapi mengapa bendungan itu jebol? Oh, karena ini karena sudah lama tidak ada perawatan dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau hati kita terserah dengan iman, kita akan memandang itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali termasuk gunung meletus, termasuk gempa bumi, termasuk tsunami, ya, ini semuanya adalah Allah yang berbuat. Dengannya Allah menakut-nakuti makhluk. Maka orang yang tersinari iman dalam hati ini ketika melihat sesuatu masalah, oh ini Allah ini yang berbuat, Allah yang berikan peringatan ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah manusia. Allah membalas, memberikan hukuman kepada mereka dengan perbuatan, karena perbuatan-perbuatan dan ulah tangan-tangan mereka sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, ya, akan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada masalah burung ini tadi, ya, supaya kita semakin yakin, semakin berserah diri kepada Allah, karena ini memang tidak semua orang punya, hanya orang-orang yang beriman yang punya modal tawakal, modal yakin. Karena untuk mencari rizki itu tidak cukup dengan materi. Berapa banyak orang itu punya modal, tapi bisakah dia dapatkan keuntungan dengan modal banyak yang dia miliki? Tidak juga, tidak menjamin, ya. Tidak menjamin orang yang banyak harta itu juga kehidupannya bahagia, juga kemudian dia bisa menghasilkan harta yang banyak pula. Tidak ada jaminan. Berapa banyak orang-orang yang sukses itu berangkat dari keyakinannya bahwa dalam usaha ini kalau terus menerus istiqomah gini pasti nanti sukses. Yakin nggak orang seperti ini? Yakin, ya. Orang yang sukses pasti akan punya keyakinan yang lebih di atas rata-rata. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, ya. Walaupun mungkin dia kurang yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi secara ilmu manusia yang dia ketahui, ilmu manajemen, ilmu bisnis yang dia ketahui, yang dia pelajari atau yang dia lihat, dia saksikan, ya, akan mendukung itu. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya ditambah ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa azanillah wa iyyakum. Terus walaqad dhalla dhalalan mubina, sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Man asa'a dzan bi rabbih, orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa? Ia katakan, la tukthirul aulad, jangan kalian berbanyak anak, ya, janganlah kalian memperbanyak anak. Tudayyiqu alaikumul arzaq, niscaya akan menjadikan rezeki kamu sempit. Ini statement ini betul atau enggak?
Pernyataan ini bener napa mboten? Wah, kalau dulu kan ada juga yang alasan. Kalau dulu kan kebutuhannya ndak butuh ke sekolah, ndak butuh ke kuliah, ndak butuh ke gini. Biaya hidup enggak semahal sekarang. Dulu zaman mbah-mbah itu pokoknya dengan kebunan, enek pohon, enek telo, enek apa meneh ya, tales wis iso mangan. Kalau sekarang ini kebutuhannya banyak gini. Inilah suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, emangnya rezeki dia yang ngasih? Enggak. Ya. Enggak. Karena tadi kita telah bacakan, tidaklah ada suatu makhluk bernyawa di bumi melainkan Allah menjamin rizkinya. Kalau Allah sudah katakan seperti ini, kenapa kita ragu? Kenapa kita ragu? Kadzabu wa rabbil arsy. Mereka telah dusta demi Rabb al-Arsy. Fa idza aktsaru minal aulad aktsarallahu rizqahum. Bila mereka memperbanyak anak, niscaya Allah akan memperbanyak rizki mereka. Iya. Dulu ada apa istilahnya penelitian katanya waktu saya masih sekolah SD atau SMP itu ya. Nanti diperkirakan tahun 2000 sekian akan terjadi ledakan penduduk bumi. Pernah menerima teori seperti itu? Sehingga perlu ada KB atau keluarga besar. Keluarga besar apa? Apakah teori ini benar? Sampai sekarang terbukti enggak terjadi ledakan manusia di muka bumi? Tidak terbukti. Ya, tidak terbukti. Lawang bumi, langit yang punya Allah, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berteori-teori? Yang kita tidak punya ilmu tentang itu, nggak tahu ilmu tentang masa depan. Itu ngeramal namanya. Ya, dan itu buruk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Nanti kalau seperti ini akan begini. Pakai teori manusia loh ya. Itu tadi, kalau hati kita tersinari iman, maka kita akan selalu mengaitkan segala sesuatunya Allah yang berbuat. Allah yang berbuat. Ya, makanya nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Apakah ada ceritanya orang yang punya anak banyak sampai tidak bisa makan? Sampai tidak bisa makan. Kita belum pernah dapatkan, kecuali kalau memang istilahnya ada bencana atau ada sesuatu peristiwa di luar kebiasaan manusia. Dan kita tanya, rezeki itu dicari apa datang sendiri? Kalau menurut yang disampaikan dalam hadis ini, burung itu mencari rezeki, berterbang dalam keadaan perut lapar, pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi melakukan sebab untuk mencari rezeki. Dahulu Maryam binti Imran ketika mau melahirkan, Allah perintahkan supaya menggoyang pokok kurma supaya kurma itu jatuh. Padahal secara teori manusia tidak mungkin wong jenengan dorong sak kemenge ora bakal gogrok. Padahal jenengan laki-laki, jenengan kuat. Ya, mampukah jenengan gogrok ke kurma? Rata-rata kan besar pohon kurma itu. Ya. Maka jangan melihat dengan perbuatan manusia, tapi Allah yang melakukan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pukulkan tongkat. Satu waktu memukulkan tongkat pada batu mengeluarkan air
ada 12 mata air. Tapi di waktu yang lain beliau pukulkan tongkat, air malah terbelah menjadi kering, bisa untuk jalan. Ini juga hendaknya melihat segala sesuatu itu Allah yang berbuat, bukan makhluk. Inilah tingkatan taraf orang-orang yang istilahnya yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari keimanannya yang besar kepada Allah. Tapi kalau mangsanya rezeki itu juga datang sendiri. Ya, saya pernah sampaikan bahwa terjadi diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Nah, rezeki menurut Imam Syafi'i itu harus dicari, kerja, usaha. Kalau Imam Malik datang sendiri. Ya, teorinya betul semua enggak ini? Betul semua. Ya, Imam Syafi'i kerja, ya, kemudian dapat upah buah kurma, buah anggur, terus saking senangnya diberikan kepada Imam Malik untuk menguatkan pendapat dia bahwa rezeki itu harus dicari, harus usaha. Tapi Imam Malik dengan santainya beliau makan anggur tersebut dan menyampaikan pula bahwa pendapat dia juga benar. Dia duduk manis di tempatnya aja, rezeki datang sendiri. Maka kita nggak perlu memperdebatkan apakah rezeki harus dicari ataukah datang sendiri. Allah yang mengatur itu semuanya. Ya, bisa jadi Allah yang hati, ya, mengatur hati orang supaya orang tersebut memperhatikan si A, si B, si C. Itu Allah yang mengatur. Misalnya seringkali jenengan terpikirkan sesuatu, memikirkan A atau memikirkan B, padahal sebelumnya nggak terpikir sama sekali. Ya, sebagaimana kemarin kisahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau terusir dari masjid, ternyata ketemu dengan seorang tukang roti, pembuat roti. Dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin dengan zikir terus kepada Allah, Allah akan memberikan, ya, segala permintaannya kecuali satu permintaan, yaitu ketemu Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad ada di hadapan dirinya. Ya, keajaiban dari tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu panjang untuk diuraikan di sini. Yang jelas tadi masalah banyak anak, banyak rezeki itu memang benar, ya. Itu memang benar. Lakin aktsarun nas indahum su'udzon billah. Akan tapi kebanyakan orang mereka itu su'udzon kepada Allah. Wa ya'tamiduna 'alal umuril maddiyah al-mandurah, dan mereka menyandarkan kepada perkara-perkara materi yang bisa dipandang oleh mata. Wala yanzuruna dan mereka tidak melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan rezeki meskipun anak mereka itu banyak. Ada satu orang punya istri 4, anaknya 30, 40. Bisa enggak mereka hidup? Bisa. Ya, ada yang mungkin lebih daripada itu, ya. Siapa kalau cuma punya satu istri anaknya 30, ya enggak mungkin, ya. Enggak mungkin. Ya. Punya anak, ya, itu kisah nyata juga. Dan saya melihat sendiri. Ya, beliau memiliki anak 30-an dulu, ya, entah kalau sekarang mungkin sudah tambah lagi. Ya, ternyata Allah karuniakan rezeki kepada mereka. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, dalilun ala annal insan. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa manusia idza tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkul, apabila seseorang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, falyaf'alil asbab, hendaknya melakukan sebab. Orang pengen punya anak, ya harus nikah, ya. Orang pengen dapatkan rezeki, harus bekerja. Itu teori dasarnya seperti itu. Terus kalau ada orang yang mengatakan aku tidak akan melakukan sebab,
aku cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Terus selanjutnya, burung-burung dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Allah mengatakan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard. Bertasbih memuji Allah langit yang 7. Begitu pula bumi. Wa man fihinna, dan segala yang ada padanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau burung tidak punya ketawakalan, keyakinan yang tinggi kepada Allah, bagaimana dia akan mampu untuk berusaha kalau tidak punya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengetahui, tidak memahami tasbihnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung-burung itu mengenal Allah, ya, mengenal Allah, sehingga burung tersebut Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk berbuat yang menjadi maslahat dirinya, ya. Jadi sudah jadi apa ya istilahnya, instingnya dia harus begini. Misalnya yang unik juga, ada burung membuat sangkar itu di dalam batang pohon. Dia totoli batang pohon itu, padahal keras batang pohon tersebut. Kok dia bisa di dalam situ? Ya. Kalau kita melihat fenomena makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menurut anggapan kita lemah, tapi ternyata di balik kelemahannya Allah ciptakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Jadi tidak perlu kita menyaksikan, ya, bahkan termasuk buruk adab kalau kita sampai menyaksikan kekuatan dan kekuasaannya Allah dalam memberikan rezeki atau dalam mengatur makhluknya di alam dunia ini. Dan tidak perlu kita untuk berspekulasi, untuk meramal, untuk berteori-teori yang kemudian menjadikan kita pesimis atau menjadikan kita melakukan tindakan-tindakan yang itu di luar koridor syar'i, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berkuasa dan dia pula yang nanti akan mengatur makhluknya. Mungkin sampai sini yang bisa kita jelaskan, 2 hadis saja yang berkaitan dengan contoh aplikatif dari yakin dan tawakal, belajar dari ilmu burung, ya, ilmu burung. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Nas'alullah li wa lakum afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salim wa niyatan khalisah wa akhlaqan karimah. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.